Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komsiah. Saya adalah salah satu peserta PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Sumatera Utara Medan. Pada hari ini, Selasa 6 Mei 2025, akan melakukan praktik mengajar sebagai salah satu syarat uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran IPAS hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran IPAS hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kalian dapatkan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kira-kira ada yang mau memimpin doa dari anak-anak kelas 4B? Siapa yang mau memimpin doa? Alan, yo Alan silakan dipimpin doa teman-temannya. Tanda yang ada menunjukkan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bahkan sehat, pikiran cerdas, semangat oke. Allah Akbar. Ya, sangat luar biasa sekali. Dari hari ini, apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Adinda. Adinda. Kira-kira ada yang tahu kenapa Adinda tidak masuk? Sakit. Iya, tadi ibunya Adinda juga sudah konfirmasi kepada Bu Guru kalau hari ini Adinda tidak bisa mengikuti pelajaran seperti biasa karena sedang sakit. Mari kita doakan supaya Adinda lekas sembuh sehingga bisa belajar dengan kita lagi ya. Supaya lebih bersemangat lagi dan menumbuhkan jiwa nasionalisme pada diri kalian, sekarang kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama ya, dengan judul lagunya yaitu Dari Sabang Sampai Merauke. Semuanya boleh berdiri? Ya, berdiri lagi biar lebih bersemangat ya. Dalam hitungan ketiga mulai, nanti kita menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran supaya lebih bersemangat, boleh tepuk semangat terlebih dahulu? Boleh enggak? Boleh, yuk tepuk semangat. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alat tulisnya bisa disiapkan terlebih dahulu ya. Sudah? Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ini di pelajaran IPAS kalian sudah mempelajari tentang apa? Kearifan lokal dan tradisi unik di Indonesia. Jadi di Indonesia itu di beberapa daerah punya tradisi-tradisi yang unik tentang gotong royong ya. Kalau di daerah kita di Jawa Timur ini ada juga namanya, kalau tradisi namanya apa? Sinoman. Yang bagaimana sinoman itu? Para pemuda yang membawakan minuman dan makanan seperti prabu saji. Iya, para pemuda yang membawakan makanan, minuman atau hidangan untuk tamu undangan di acara apa biasanya? Pernikahan. Acara pernikahan, acara hajatan, itu ya dikenal dengan istilah apa? Sinoman. Sinoman, betul sekali. Itu sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kalau pada pertemuan hari ini, coba perhatikan di slide ini.
Coba diperhatikan di slide ini, kalau pada pertemuan hari ini yang akan kita pelajari tentang ini. Kira-kira kita akan mempelajari tentang apa? Adat, yang gambarnya apa saja ini? Ada yang pakai baju adat, ada yang menari juga. Kira-kira kita akan mempelajari tentang apa? Kekayaan budaya Indonesia. Kekayaan budaya Indonesia itu apa saja ya? Nanti akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Sebelum kita mempelajari kekayaan budaya di Indonesia itu apa saja, sebelumnya Bu Guru ingin bertanya, apakah kalian pernah melihat pawai budaya atau karnaval budaya? Pernah? Pernah. Yang kalian lihat di acara pawai budaya atau karnaval budaya itu apa saja? Ada pakaian adat, ada yang memakai pakaian adat dari Bali, ada dari seluruh Indonesia mulai Sabang sampai dengan seperti lagunya kita tadi ya, dari Sabang sampai Merauke. Selain pakaian adat, ada apa lagi? Ada tarian, ada apa lagi? Ada sound systemnya juga ya. Dan lain-lain, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kenapa kok kita harus mempelajari kekayaan budaya Indonesia itu? Nah, ini tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kenapa kita harus mempelajari kekayaan budaya Indonesia? Yang pertama, dengan melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik mampu menyebutkan berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia dengan benar. Jadi nanti kalian bisa menyebutkan kekayaan budaya di Indonesia. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Jadi nanti kalau kalian misalnya berkunjung ke suatu daerah di luar wilayah kita, kalian melihat tarian, melihat rumah adat, oh ini namanya ini loh, kalian sudah mempelajari hari ini ya. Supaya lebih semangat lagi, boleh kita ice breaking dulu ya. Kalau nanti saya bilang tepuk 1, kalian bertepuk sambil bilang yes. Oke, kalau tepuk 2, 3, oke. Dan selanjutnya ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, iya. Kita akan memulai pembelajaran hari ini tentang kekayaan budaya Indonesia. Sebelum mempelajari lebih lanjut kekayaan budaya Indonesia, coba di dalam slide ini ada sebuah cerita atau bacaan yang kalian bisa baca. Kalau di sini kurang jelas, bisa juga dilihat di handout yang ada di meja kalian ya. Ya, bisa dibaca terlebih dahulu cerita atau bacaan yang ditampilkan. Sudah membacanya? Sudah. Dari cerita yang disajikan ini, adakah kalian menemukan sebuah permasalahan? Ada. Apa itu permasalahannya? Bahasa yang digunakan siapa? Nyoman dan Andi itu ternyata berbeda karena mereka berasal dari daerah yang berbeda pula. Nyoman ini berasal dari mana? Bali. Kalau si Andi berasal dari Jawa. Jadi bahasa daerah yang mereka gunakan itu juga berbeda. Nah, supaya lebih dalam lagi mempelajari tentang kekayaan budaya, coba perhatikan video berikut ini. Bisa juga dicatat ya informasi yang terdapat dalam video, bisa kalian catat juga, diingat-ingat.
Dari video yang sudah ditayangkan dan yang kalian perhatikan tadi, kekayaan budaya apa saja yang ada di Indonesia? Di Papua ada apa saja tadi kekayaan budayanya? Ada apa saja? Ada tariannya, namanya tari. Iya, selain tarian ada apa lagi? Ada papeda. Papeda itu termasuk makanan khas dari mana tadi? Papua. Terus ada apa lagi? Rumahnya namanya, rumah adatnya namanya Honai. Itu termasuk di Papua. Kalau di daerah lain ada apa lagi tadi? Kalau rumah joglo tadi dari mana ya? Jawa Tengah, betul. Terus ada juga lagi tadi kalau kerak telur. Makanan kerak telur tadi dari Jakarta. Pintar sekali ya. Untuk lebih dalam lagi supaya kalian pengetahuan tentang kekayaan budaya Indonesia ini lebih mendalam lagi, kita akan belajar secara berkelompok ya. Kelompoknya akan dibagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang seperti pada pertemuan sebelumnya yang sudah kita bagi ya. Ini tempat duduknya sudah sesuai. Sudah, kalau sudah sesuai boleh perwakilan kelompok maju ke depan. Kelompok 1. Kelompok 1. Ya, ini. Kelompok 2. Yuk langsung maju yuk. Kelompok 3. Sebentar. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya, karena namanya ini tugas kelompok, jadi harus dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya ya, dikerjakan secara bersama-sama dengan kelompoknya. Jadi harus bekerja bersama-sama. Ya. Wilayahnya pakai ini ya. Ya, Bapak bisa bantu? Ya. Ya, sini dari yang paling atas saja. Ditempelkan ya. Awas tangannya, hati-hati. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, sekarang Bu Guru minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan teman-temannya. Untuk ini perwakilan dari kelompok 5 ya. Ya, kelompok 5 maju dulu ke depan, menutupi belakang. Nah, agak ke sini ya. Coba yang lain diperhatikan ya, presentasi dari kelompok 5. Silahkan dimulai kelompok 5. Aceh, rumah adatnya Krombate. Iya. Baju adatnya ule balang. Makanan khasnya mie Aceh. Tarinya tari sana. Iya. Wilayah yang kedua. Kalimantan Selatan. Rumah Bibina Tinggi. Ya. Banjar. Baju adatnya Bagaja, Gamuling, Dongger, Mulut. Makanannya soto Banjar. Dari teman kalian yang sudah presentasi di sini, adakah yang punya tanggapan atau jawaban yang lain? Kira-kira jawabannya sama atau berbeda nih dari kelompok lain ini? Sama ya. Kita beri tepuk hebat dulu untuk kelompok 5 yang sudah presentasi. Tepuk hebat. Iya, terima kasih kelompok 5, silakan duduk kembali. Untuk yang lainnya silakan dikemasi dulu pekerjaan kelompoknya ya. Dikemasi, dirapikan menjadi satu, lalu salah satu dari anggota kelompok mengumpulkan ke depan ya. Baik, kalau tadi sudah belajar secara berkelompok, sekarang supaya kalian lebih memahami lagi tentang kekayaan budaya di Indonesia, sekarang kita mengerjakan tugasnya secara mandiri atau individu. Kita mengerjakan tes formatif untuk materi kekayaan budaya Indonesia. Dikerjakannya secara individu. Silahkan diisi dulu identitasnya. Nama,
dan kelas. Jangan dikerjakan terlebih dahulu ya, nanti mengerjakannya bersama-sama. Diisi identitas masing-masing, namanya siapa, kelasnya. Sudah diisi nama dan kelas? Sebelum memulai mengerjakan, kita baca basmalah bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dikerjakan. Berjalan secara mandiri. Ya, ada yang sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, satu kelompok dikumpulkan jadi satu. Nanti Bu Guru ambil setiap kelompoknya ya. Kelompok 2 sudah dikumpulkan jadi satu dulu. Oke. Dikumpulkan lagi. Oke, ya. Kelompok 5. Terima kasih. Sudah? Ya, terima kasih. Tadi kita belajar secara berkelompok sudah, mandiri sudah. Sekarang kita belajarnya bersama-sama ya. Semuanya harus menjawab dengan bersama-sama. 1. Materi apa yang sudah kita pelajari hari ini? C. Kekayaan budaya Indonesia. Apa ini? Upin dan Ipin. Mengapa Indonesia kaya akan budaya? Negara kepulauan yang strategis. Yang terakhir, contoh sikap berikut yang merupakan upaya pelestarian kekayaan. Yang mana? B. Kita mendapatkan skor berapa ya? 100. Alhamdulillah, tepuk semangat. Hari ini kita sudah mempelajari tentang apa? Kekayaan budaya Indonesia. Apa saja tadi kekayaan budaya Indonesia itu? Ada tarian adatnya, ada makanan khasnya, ada pakaian adatnya, ada tarian juga, ada apa lagi yang joglo, yang honai tadi namanya apa? Rumah adat. Terus kalau blibi tadi termasuk apa? Yang blibi tadi bahasa juga beraneka ragam. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti pertemuan selanjutnya kalian mempelajari tentang faktor-faktor yang menyebabkan kekayaan budaya Indonesia ini. Jadi nanti penyebab kok Indonesia budayanya sangat banyak itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya ya. Ada kurang lebihnya, Bu Guru minta maaf. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita baca hamdalah bersama terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.